Untuk yang pertama yaitu menyisipkan tabel dan gambar serta memberikan judul pada tabel dan gambar. Yang pertama menyisipkan tabel. Caranya kita berikan space dulu untuk memberikan tabel. Yang pertama yaitu menyisipkan tabel dan gambar, serta memberikan judul pada tabel dan gambar yang telah dimasukkan. Yang pertama kita mulai ke tabel terlebih dahulu. Kita berikan space terlebih dahulu untuk tabel. Setelah itu kita masukkan tabel. Caranya pada daftar tabel, kita arahkan kursor ke kiri atas, ya sampai ada tanda panah seperti ini, lalu klik. Setelah semua terblok, kita klik Ctrl C. Setelah itu kembali ke tempat yang akan kita masukkan tabelnya. Di sini kita tekan Ctrl V. Setelah tabel masuk, kita akan menghilangkan garis-garis pada tabel. Caranya pada bagian ini kita klik. Setelah itu, pada bagian ini kita pilih yang no border. Setelah garis-garisnya tidak ada, kita blok bagian atas. Setelah itu, pada bagian ini kita pilih bottom border. Lalu kita pilih lagi top border. Setelah itu pada bagian paling bawah tabel, kita blok juga. Lalu pilih bottom border. Jika sudah, kita beri judul pada tabel ini. Caranya, pada kursor ini kita klik kanan. Setelah muncul ini, kita pilih insert caption. Karena di sini formatnya gambar, kita ubah terlebih dahulu menjadi tabel. Lalu kita masukkan judulnya. Lalu klik OK. Jika sudah, ini akan kita ubah terlebih dahulu. Mengubah fontnya menjadi Times New Roman, ukuran 12, dan warna fontnya menjadi warna hitam. Lanjut ke tabel yang kedua. Caranya masih sama ya. Kita blok terlebih dahulu, lalu tekan Ctrl C. Setelah itu kembali ke halaman yang akan kita masukkan tabelnya. Lalu klik Ctrl V. Jika sudah, kita blok lagi. Lalu pilih No Border. Setelah itu kita blok bagian atas. Lalu kita pilih Top Border, bottom border, maaf, lalu top border. Setelah itu pada bagian bawah, kita pilih bottom border. Setelah itu kita buat judul untuk tabel. Klik kanan, insert caption. Sini sudah otomatis ya, jangan lupa untuk memastikan posisinya berada di above section item. Lalu klik OK. Setelah itu ini juga kita ubah, mulai dari fontnya, lalu ukuran fontnya, dan warnanya. Oke, sudah.
Selanjutnya kita akan menyisipkan gambar. Di sini ada gambar satu, yaitu ilustrasi dari ekonomi hijau. Kita enter terlebih dahulu, lalu pergi ke Insert, pilih Pictures, lalu masukkan gambar yang kita butuhkan. Lalu klik Insert. Karena ukurannya sangat besar, jadi kita kecilkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita ubah gambarnya menjadi di tengah. Caranya, gambarnya kita klik, lalu kita pilih yang ini. Jika sudah, kita beri judul pada gambar ini, klik gambar, lalu tekan kanan, pilih Insert Caption. Karena ini masih tabel, kita ubah terlebih dahulu menjadi gambar, lalu masukkan judul gambar. Setelah itu, klik OK dan jangan lupa untuk memastikan posisinya berada di below selected item. Ini juga kita ubah dulu. Temantikan fontnya Times New Roman, warnanya hitam, dan ukuran 12. Lanjut ke gambar yang kedua. Kita enter terlebih dahulu, lalu ke Insert, pilih Pictures, lalu masukkan gambar. Pilih gambar, klik Insert. Lalu jangan lupa untuk memposisikan gambarnya untuk di tengah ya. Setelah itu kita berikan judul, klik kanan, Insert Caption, lalu masukkan gambar karena ini sudah otomatis. Lalu klik OK. Sudah muncul, lalu ini kita edit lagi. Oke, sudah. Selanjutnya, kita akan membuat daftar gambar dan daftar tabel. Caranya yaitu klik Reference, setelah itu ke Insert Table of Figures. Di sini ada gambar ya. Lalu kita ubah terlebih dahulu ke tabel. Setelah itu klik OK. Di sini untuk judul tabel tadi sudah muncul secara otomatis. Selanjutnya, daftar gambar. Pergi ke reference lagi, lalu insert table of figures. Di sini sudah otomatis gambar, lalu kita klik OK saja. Sudah muncul untuk gambar, daftar tabel dan daftar gambar. Selanjutnya yaitu membuat penomoran bab hingga sub-sub bab menggunakan fitur multi-level list. Caranya kita pergi ke bagian paragraf pada tab Home, lalu klik yang ini. Setelah itu pilih Define New Multi-Level List. Di sini kita edit terlebih dahulu untuk link level to style-nya. Kita pilih heading 1, levelnya tab level 1,
Lalu follow number with-nya kita ubah ke nothing. Setelah itu, pada bagian enter formatting for number-nya ini kita hapus dulu. Lalu kita ubah menjadi pub. Number style for this level-nya kita ubah menjadi angka yang Romawi. Ini sudah muncul menjadi bab 1 pada heading 1. Lalu text indent-nya ini kita ubah menjadi 0 cm. Lanjut untuk yang kedua, di sini link level to style-nya kita ubah menjadi heading 2. Lalu level to show in gallery-nya kita ubah menjadi level 2. Setelah itu, follow number with-nya kita ubah menjadi space. Di sini kita hapus terlebih dahulu untuk enter formatting for number-nya. Lalu pilih include level number from-nya di level 1. Setelah itu, titik. Lalu number style for this level-nya kita pilih 1, 2, 3 yang paling atas. Nah, lalu align at-nya ini kita ubah menjadi 0 cm. Nah, karena di sini masih berupa Romawi, ini akan kita ubah dengan cara menyentang legal style numbering-nya. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke level 3. Link level to style-nya kita ubah menjadi heading 3. Lalu level to show in gallery-nya kita ubah jadi level 3 juga. Setelah itu, follow number with-nya kita ubah jadi space. Di sini kita hapus terlebih dahulu, lalu pilih include level number from level 1, lalu titik. Setelah itu pilih lagi level 2, lalu titik. Nah, baru di sini number style for this levelnya kita pilih 1, 2, 3 yang paling atas. Karena di sini yang paling depan masih Romawi, kita centang legal style numbering-nya. Di sini text indent at-nya kita ubah menjadi 1,27 cm dan align at-nya kita ubah menjadi 0 cm. Jika sudah seperti ini, lalu kita klik OK. Lanjut untuk memberikan heading-headingnya. Ini kita hapus terlebih dahulu bab satunya. Lalu kita blok. Setelah itu kita pilih heading 1. Karena dia masih berwarna biru dan masih seperti ini, kita edit. Terlebih dahulu, caranya arahkan cursor ke heading 1 pada styles, lalu klik kanan. Setelah itu klik modify. Nah, di sini bisa kita ubah untuk penempatan dan juga font, serta ukuran font, warna teksnya. Kita ubah ke tengah. Warnanya kita ubah menjadi warna hitam. Lalu kita bold. Ukurannya ukuran 14. Fontnya yaitu font Times New Roman. Nah, jika sudah seperti ini, kita OK. Karena dia ini masih bersebelahan, kita klik Shift Enter. Lanjut, untuk ini kita blok terlebih dahulu. Lalu kita pilih ke heading 2. Karena di sini heading 2 juga masih belum seperti ini, seperti bab 1, kita ubah lagi, klik kanan, lalu modify. Setelah itu kita pilih ukurannya, ukuran 12. Fontnya Times New Roman. Kita bold dan warnanya warna hitam. Jika sudah, kita klik OK. Lakukan hal yang sama pada definisi dan prinsip dasar. Ini kita hapus terlebih dahulu.
Lalu kita blok, kita pilih heading 3. Lalu kita klik kanan, terus di modify. Pilih warna hitam, kita bold juga. Lalu pilih Times New Roman, ukurannya ukuran 12. Setelah itu klik OK. Untuk heading 1, heading 2, dan heading 3 sudah kita teruskan sampai semuanya selesai. Pada bab 2 juga sama, kita pilih heading 1. Lalu ini kita punya ke bawah, shift enter. Itu ini. Ini juga kita heading 2. Yang ini juga kita heading 3. Pada bab 3 juga sama ya. Kita blok, lalu pilih heading 1.
Shift enter. Terus itu. Ini yang heading 3 bab 3 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kita membuat daftar isi. Yang pertama kita pergi ke insert terlebih dahulu. Lalu klik page break. Setelah sudah, di sini ada blank page. Kita ubah dulu fontnya Times New Roman, ukuran 14, pindah ke tengah. Kita ketik daftar isi. Untuk membuat daftar isi, kita klik References, lalu pilih Table of Contents. Kita pilih Automatic Table 1. Nah, di sini sudah muncul ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Karena ini masih seperti ini, kita edit lagi. Klik Table of Contents, lalu pilih Custom Table of Contents. Lalu klik Modify. Pada TLC 1, kita modify terlebih dahulu. Nah, di sini kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Ukuran fontnya 12. Nah, sudah jadi seperti ini, lalu kita klik OK. Lanjut ke TLC 2, kita modify lagi. Sama, kita ubah jadi Times New Roman, ukurannya 12 juga. Lalu OK. Setelah itu pada TLC 3. Kita modify. Ukurannya 12, fontnya Times New Roman. Lalu klik OK. Nah, setelah sudah seperti ini semuanya sudah diedit, dimodify. Kita klik OK. Lalu klik OK lagi. Ini kita yes. Ini sudah jadi untuk fontnya jadi Times New Roman. Ini kita hapus. Sudah jadi, semuanya sudah masuk ke daftar isi. Selanjutnya yaitu mengatur margin, spasi, pemerataan paragraf, dan juga penomoran halaman. Yang pertama, kita akan mengatur margin terlebih dahulu. Caranya, pergi ke layout, lalu pada pojok kiri atas, klik margin. Setelah itu pergi ke paling bawah, yaitu custom margin. Nah, di sini untuk topnya, kita ubah menjadi 4 cm. Lalu untuk leftnya juga kita ubah menjadi 4 cm. Untuk bottomnya kita ubah menjadi 3 cm. Dan untuk bagian right-nya kita ubah jadi 3 cm. Di sini kita akan mengubah seluruh dokumen, jadi kita ubah ke whole dokumen. Lalu klik OK.
Di sini marginnya sudah 4, 4, 3, dan 3 ya. Sampai bawah semuanya. Karena ini untuk semua halaman. Untuk selanjutnya yaitu mengatur spasi. Caranya kita blok dulu semuanya dari atas sampai bawah. Lalu pada tab home ini, pada bagian paragraf, kita klik yang ini. Lalu kita pilih spasinya 1,5. Untuk spasi sudah ya. Selanjutnya untuk bagian tabel ini tidak ikut spasi yang 1,5. Lalu kita akan ubah menjadi spasinya 1 cm. Caranya kita blok terlebih dahulu tabelnya. Lalu pada bagian ini kita klik dan ubah pada 1,0. Begitu juga untuk tabel yang kedua. Kita klik dulu, kita blok semua, lalu kita ubah lagi ke 1 titik. Nah, selanjutnya yaitu mengubah pemerataan menjadi rata kanan kiri, mengubah font dan juga ukuran font. Di sini saya blok terlebih dahulu. Setelah itu pada bagian paragraf kita pilih yang ini. Lalu kita ubah ukuran fontnya menjadi 12 dan fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Kalau sudah, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, untuk marginnya sudah 4433, untuk spasinya 1,5, fontnya Times New Roman, dan pemerataannya pemerataan kanan kiri. Selanjutnya yaitu membuat penomoran pada halaman. Untuk yang pertama, kita break terlebih dahulu pada setiap bab. Caranya, bab ini kita klik, lalu pilih layout, lalu pilih breaks, lalu next page.
Selanjutnya, untuk bab 2, pada bab 2 juga kita lakukan hal yang sama. Klik pada bab, di layout ini pilih bricks, lalu pilih next page. Nah, jika sudah, lanjut untuk bab 3-nya. Pada bab 3 juga sama, kita klik, lalu pada tab layout pilih bricks, lalu pilih next page. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke bab 1. Lalu untuk memberikan penomoran halaman, kita cek terlebih dahulu untuk heading-nya. Klik 2 kali pada bagian atas. Nah, di sini untuk different first page-nya kita centang. Lalu untuk link to previous-nya kita matikan. Untuk tampilannya seperti ini. Lalu kita go to footer. Nah, pada bagian footer juga sama. Different first page-nya kita centang dan untuk link to previous-nya kita matikan. Jika sudah, kita close dulu. Lalu pada bab 2, ini untuk link to previous-nya kita nyalakan agar mengikuti bab 1 dan different first page-nya juga kita nyalakan. Go to footer, ini sudah nyala. Lalu untuk bab 3, juga sama. Link to previous-nya kita nyalakan, lalu different first page-nya kita centang. Lalu untuk footer-nya, ini juga sudah sama ya. Lalu kita close saja. Setelah itu kita kembali ke bab 1. Lalu selanjutnya untuk penomoran pada halaman, kita pergi ke bagian bawah, karena setiap bab itu halamannya selalu ada di bawah. Nah, pada bagian ini kita pilih page number, lalu pilih bottom of page, pilih plain number tools. Karena di sini mulai dari 3, kita ubah menjadi mulai dari 1. Caranya sama, pilih page number. Nah, pada bagian ini kita pilih format page number, lalu kita pencet start at 1 atau mulai dari 1, lalu klik OK. Nah, untuk penomoran selain pada bab, itu berada di kanan atas. Di sini pada header-nya kita klik 2 kali, lalu pilih page number lagi, lalu pilih top of page, dan pilih line number 3. Nah, di sini sudah otomatis untuk nomor 2 dan seterusnya berada di bagian atas kanan. Kita cek untuk bab 2. Pada bab 2 ini, dia berada di atas karena different first page-nya belum kita centang. Kita centang dulu. Nah, setelah dicentang, dia akan berubah jadi di bawah. Dan untuk selain bab berada di kanan atas. Kita cek untuk bab 3, apakah sama seperti bab 2. Oke, untuk bab 3 juga, tidak lupa untuk different first page-nya kita nyalakan. Dan untuk halamannya akan berubah menjadi di bawah pada setiap bab dan lain bab berada pada atas kanan. Ini sudah selesai. Untuk soal yang selanjutnya yaitu membuat halaman contoh untuk cover, lembar pengesahan, dan lembar persetujuan, yaitu mengupdate daftar isi. Nah, di sini saya akan memindahkan daftar gambar dan daftar tabel terlebih dahulu. Caranya yaitu kita menyisipkan halaman kosong di antara bab 1 dan juga daftar isi. Pertama, pergi ke Insert, lalu pilih Blank Page. Di sini, di sini sudah ada lembar kosong baru. Lalu kita tulis
daftar gambar. Jangan lupa untuk fontnya 14, ukuran 14 dan font Times New Roman serta ditekan. Dada pada tengah. Daftar tabel. Untuk memasukkan daftar tabel, kita pergi ke reference. Lalu insert tabel of figures. Nah, di sini masih format caption labelnya masih figure. Kita ubah menjadi tabel 1. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk daftar tabel. Selanjutnya, kita akan membuat daftar gambar. Caranya sama, kita pergi ke Insert, lalu pilih Blank Page. Nah, di sini kita tulis daftar gambar. Nah, sebelumnya kita ubah terlebih dahulu ukurannya menjadi 14 dan juga fontnya Times New Roman. Lalu ditebal. Daftar gambar. Setelah itu pergi ke References, pilih Insert Table of Figure. Nah, di sini kita ubah lagi menjadi gambar 1. Lalu klik OK. Di sini sudah muncul untuk daftar gambar pada halaman 6 dan 8, lalu untuk daftar tabel pada halaman 1 dan halaman 4. Selanjutnya yaitu membuat halaman contoh untuk cover, lembar pengesahan, dan lembar persetujuan. Caranya, kita pergi ke Insert, lalu pilih Blank Page. Di sini kita tulis cover. Lalu selanjutnya klik Insert lagi, kita Blank Page lagi, lalu tulis lembar pengesahan. Setelah itu kita blank page lagi, lembar persetujuan. Jika sudah, pada lembar pengesahan ini, kita ubah menjadi heading 1 agar dapat masuk ke dalam daftar isi. Kita klik heading 1, lalu ini kita hapus. Itu pula untuk lembar persetujuan, namun tidak dengan cover. Karena cover tidak masuk dalam daftar isi. Pada daftar isi juga kita heading 1. Untuk daftar tabel juga kita heading 1. Dan daftar gambar juga kita heading 1. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengupdate daftar isi. Nah, untuk mengupdate daftar isi, kita akan membuat halaman dulu, terlebih dahulu untuk lembar pengesahan, persetujuan, daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel. Untuk bagian ini, lembar pengesahan, karena dia setelah cover, ini kita break terlebih dahulu. Caranya pada tab layout, pilih bricks, lalu pilih next page. Nah, setelah itu kita klik 2 kali pada bagian atas. Ini header untuk lembar pengesahan. Ini sudah berbeda section ya dengan cover. Nah, di sini untuk different first page-nya kita nonaktifkan. Ini dibiarkan saja. Lalu review previous-nya kita nonaktifkan juga. Lalu pergi ke footer. Pada bagian footer juga sama. Link to previous-nya kita nonaktifkan. Nah, setelah itu kita pergi ke footer bagian lembar pengesahan. Klik 2 kali. Pada bagian ini kita pilih page number.
Lalu pilih bottom of page. Lalu pilih line number 2. Karena di sini masih halaman 2, kita ubah menjadi angka Romawi dan juga jadi halaman 1. Caranya pilih page number lagi. Nah, pada bagian ini kita pilih format page number. Di sini number formatnya kita ubah menjadi angka Romawi. Lalu start atau mulai dari 1, lalu klik OK. Nah, setelahnya untuk lembar pengesahan halaman 1, persetujuan halaman 2, lalu daftar isi halaman 3 dan 4, daftar tabel halaman 5, dan daftar gambar halaman 6. Sudah, kita update terlebih dahulu untuk daftar isinya, kita klik. Nah, pada bagian atas ini kita pilih update table. Lalu kita ubah ke update entire table untuk mengubah seluruh daftar isi. Lalu klik OK. Pada bagian ini lembar pengesahan sudah masuk, persetujuan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan mulai dari bab 1 sampai bab 3 sudah masuk dalam daftar isi. Untuk selanjutnya yaitu mensintasi 5 referensi ilmiah menggunakan Mendeley. Caranya, kita kutip terlebih dahulu dari artikel yang sudah kita cari melalui Google Scholar. Setelah itu, arahkan cursor pada bagian akhir tulisan seperti ini, lalu kita pergi ke reference. Nah, pada references ini, kita klik Insert Citation. Nah, jika muncul seperti ini, lalu kita cari berdasarkan judul artikel yang sudah kita masukkan pada Mendeley, lalu kita kutip. Budaya hilang. Nah, setelah itu kita klik OK. Lalu di sini sudah langsung muncul secara otomatis. Untuk yang selanjutnya juga sama. Kita pilih Insert Citation. Lalu kita cari. Lalu klik OK. Setelah menunggu beberapa saat, ini juga muncul secara otomatis. Lalu untuk yang ketiga, juga sama caranya, dari Insert Citation. Lalu kita cari yang ini, lalu klik OK. Nah, ini juga sudah muncul secara otomatis. Lalu untuk yang keempat, klik OK. Sudah muncul secara otomatis. Untuk yang terakhir, kita klik OK. Untuk semua citasi sudah muncul secara otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Selanjutnya, kita akan mengupdate daftar isi agar citasi berikut ini dapat masuk ke dalam daftar isi. Nah, kita naik terlebih dahulu ke daftar isi. Nah, pada bagian daftar isi ini kita klik, lalu kita pilih update table, lalu pilih update entire table lagi, lalu klik OK. Setelah itu kita cek pada bagian paling bawah. Nah, di sini
Untuk bagian membuat citasi sudah masuk dalam daftar isi berada pada halaman 22. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.